Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Hasanah NIM 193111090 akan bercerita mengenai peristiwa Rasulullah SAW hijrah ke Taif. Pada tahun itu adalah tahun duka dan tahun terberat bagi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Perlakuan penduduk Makkah semakin buruk. Mereka merasa resah karena berulang kali mereka tuh gagal menghentikan dakwah beliau. Puncaknya yaitu dengan diboikotnya kaum muslimin oleh Bani Quraisy. Setelah masa pemboikotan yang berlangsung kurang lebih 3 tahun, Rasulullah SAW harus menerima kenyataan atas kepergian paman beliau, yaitu Abu Thalib, yang senantiasa membela beliau dari kejamnya perlakuan Bani Quraisy. Kesedihan pun makin bertambah tatkala Khadijah, istri tercintanya, anugerah terbaik yang Allah berikan kepada beliau pun wafat. Khadijah adalah wanita yang mendampingi beliau selama 1/4 abad dalam masa senang dan juga masa susah. Ia senantiasa menghibur, membantu, dan menyemangati Rasulullah SAW. Khadijah pun adalah orang pertama kali yang beriman kepada beliau dan menyerahkan sisa hidupnya membantu sang suami untuk berdakwah melalui harta, jiwa, dan juga raga. Dengan wafatnya Abu Thalib, Bani Quraisy semakin leluasa menyiksa Rasulullah SAW karena mereka merasa jika sudah tak ada lagi pemuka Quraisy yang melindunginya. Dengan penuh harapan, Rasulullah SAW berangkat menuju Taif, daerah dataran tinggi yang berjarak kurang lebih 100 km dari kota Mekah. Dengan ditemani mantan budaknya, yaitu Zaid bin Haritsah, beliau berjalan kaki menuju kota Taif. Dengan sepercik harapan, penduduk Taif mau menerima dakwah beliau. Tersebab, beliau masih memiliki hubungan kerabat dari pihak ibundanya. Sesampainya di Taif, beliau mengetuk setiap pintu para pemuka masyarakat. Tak ada yang terlewat. Semua beliau datangi dan diajak bicara serta menyeru mereka kepada Allah dan juga Islam. Beliau tinggal di Taif selama 10 hari. Namun amat disayangkan, tak ada satupun masyarakat Taif yang menerima ajakan Rasulullah SAW. Mereka justru mencaci, mengusir Nabi Muhammad dari kota tersebut. Sampai akhirnya, ketika Rasulullah SAW hendak kembali ke Mekah, para pemuka masyarakat menghasut penduduknya dan juga menyuruh anak-anak kecil untuk melempari beliau dengan batu. Tak terelakkan lagi, Zaid bin Haritsah melindungi dan juga berusaha untuk menjadi tameng bagi Rasulullah SAW. Namun tak mampu menghadang sabuan batu yang dilemparkan oleh mereka. Zaid terluka di bagian kepala, sementara Rasulullah SAW terluka di bagian kakinya, sehingga terompah beliau berlumuran darah. Orang-orang terus mengejar dan melempari beliau sampai akhirnya Rasulullah SAW dan juga Zaid sampai di kebun kurma milik Utbah dan Syaibah. Dalam keadaan lelah dan juga terluka, beliau duduk serta bersandar pada sebuah pohon. Di dalam kesedihannya, kemudian beliau memanjatkan doa, "Ya Allah,
hanya kepadamu kuadukan kelemahanku, ketidakberdayaanku dan kehinaanku di mata manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah, dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapakah aku akan serahkan diri? Kepada orang asing yang bermuka masam kepadaku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusanku? Aku tidak peduli, asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Sebab amat luas afiatmu bagiku. Aku berlindung dengan cahaya Zat-Mu yang menyinari kegelapan dan memperbaiki urusan dunia akhirat, dari amarah yang Kau turunkan atau murka yang akan Kau timpakan kepadaku. Hanya Engkaulah yang berhak menegurku sampai Engkau ridho. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas perkenan-Mu. Seperti itulah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Melihat kejadian itu, sang pemilik kebun merasa iba kepada beliau, dan mereka memerintahkan pembantunya untuk membawakan beberapa butir kurma anggur. Pembantu yang bernama Andas itu pun membantu membersihkan luka-luka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai-sampai kaki beliau menempel erat dengan terompahnya, tersebab banyaknya darah yang menempel dan mulai mengering. Setelah itu, Rasulullah melanjutkan perjalanan kembali ke Mekah. Beliau meninggalkan Taif dengan hati yang penuh luka. Sesampainya di tengah-tengah daerah antara Taif dan Makkah, datanglah urusan Allah, yaitu malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung menyampaikan pesan. Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan apa yang telah mereka perbuat atas dirimu. Sesungguhnya Allah mengutus malaikat penjaga gunung. Engkau bisa memerintahkan semaumu untuk membalas mereka. Kemudian dilanjutkan oleh malaikat penjaga gunung yang berkata, "Wahai Muhammad, demikianlah aku diperintahkan. Sekarang terserah apa maumu. Jika engkau menghendaki, akan kubalik dan kutimpakan dua gunung itu ke kepala mereka." Meski dalam keadaan sedih dan juga terluka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh manusia terbaik dan mulia yang memiliki hati seluas rambut samudra. Dia menjawab, "Jangan, karena aku masih berharap dari anak keturunan mereka akan muncul orang-orang yang menyembah Allah saja, yang tidak menyekutukannya dengan apa." Sungguh cermin dari pribadi yang luar biasa. Seandainya beliau menginginkan malaikat penjaga gunung itu menimpakan dua gunung kepada penduduk Taif, maka sungguh hal itu akan menjadi. Namun Rasulullah SAW tidak menginginkannya, karena beliau berharap di masa yang akan datang akan lahir umat yang memeluk agama Islam. Dari kisah perjalanan Rasulullah SAW ke Taif, sungguh sangat besar makna dan juga hikmah yang terkandung di dalamnya. Meskipun kita tidak bisa menyamai akhlak beliau yang mulia, setidaknya kita bisa mengambil hikmah untuk tetap memiliki harapan yang baik, meskipun harapan itu tampak jauh dari kita. Kita pun sebagai hamba Allah juga harus senantiasa berserah diri kepada Allah SWT, dan juga menyerahkan segala urusan hanya kepadanya. Tidak patah semangat dikala ujian mendera, dan juga tidak menjadi manusia yang suka menyimpan dendam di dalam kalbu. Dan yang terpenting adalah selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam suatu kesedihan pasti ada hikmahnya, di dalam suatu kesulitan pasti ada jalan keluarnya, dan juga di dalam kegelapan pasti akan datang cahayanya. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua,
Dan apabila ada salah kata, saya sendiri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.